Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Selamat Tindak. Sebelum kita lanjut ke tema kita pagi hari ini, kita masuk dulu yuk ke segmen Titip Doa. Aminin ya. Begitu. Gimana? Gini. Di tengah-tengah. Aminin ya. Semangat. Kan aminnya begini. Kalau ini kan minta Amin maaf. ya. Minta maaf. Udah, Tunggu dulu. Ini Saya kan mau baca segmen doa. doa. Ada teman saya tuh, apa doanya kalau Nanti ya, supaya kalau- tanahnya bisa jual laku. Rumah saya juga belum laku, rumah ibu saya. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang pertama dari Rinda. Oh, Rinda. Susah namanya ya. Ridinda. Ridenda. Denda ini. Assalamualaikum Ustadku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta doanya ya biar keluargaku bisa baik-baik kayak dulu, baik-baik lagi kayak dulu, gak kayak sekarang yang saling mutusin silaturahmi. Kadang saya kangen banget sama suasana keluarga dulu ya, kumpul-kumpul di rumah. Tapi sekarang momen-momen itu kayaknya udah nggak bisa lagi. Kayaknya susah banget buat gitu lagi Ustadz. Saya juga mau minta doanya buat kakak saya agar dibalikin hatinya biar bisa maafin kesalahan-kesalahan dari keluarga ibu saya. Udah hampir 3 tahun kakak saya nggak mau ketemu sama keluarga ibu saya karena belum bisa maafin Ustadz. Saya mohon doanya ya Ustadz, terima kasih. Nah ini pengen ada doa yang mempersatukan keluarga yang sudah hancur nih. Betul. Atau yang hancur. Kita selalu membahas di segmen-segmen sebelumnya bahwasanya jangan pernah saling pamer, saling menyindir, saling menghinakan atau saling memojokkan sehingga terjadi konflik rumah tangga yang besar. Yang namanya saudara kan kita nggak tahu. Bener. Apalagi kita beda kepala beda isi. Kalau misalnya diomongin, dijelek-jelekin atau difitnah dan lain sebagainya, timbul dendam, akhirnya nggak akur. Bener. Ya kan? Oleh karena itu, ingat, kita selalu berdoa. Orang tua kita yang harus mendoakannya. Ataupun kakek kita yang mendoakannya. Agar apa? Anak keturunannya menjadi anak yang baik, soleh, soleha. Dan apa? Saling silaturahminya bagus. Doanya apa, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana Amin. min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Amin, Ya Allah, amin. semoga penanya ini keluarganya baik, Amin. rumah tangganya baik, Amin. anaknya menjadi anak yang saleh, salehah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Amin. dan menghargai rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal amin ya alamin. rabbal alamin. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Tunggu biar tingginya sama. Instagram Purnama Sari Intan 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, mohon doakan saya. Saya sudah 1 bulan ini sering mengalami pusing. Sehingga ketika pusing itu lagi terasa sholat pun saya sambil duduk ya. Dan saya merasakan rasa cemas yang berlebihan karena saya parnoan. Mohon doakan saya dan barangkali ada amaran untuk ketenangan hati supaya tidak mempunyai rasa cemas yang berlebihan. Terima kasih Ustadz Ustazah. Nah ini minta doa biar dia nih gak gampang sakit kepalanya. Apa sih istilahnya? Anxiety ya? Betul. Nah, ini kebanyakan orang-orang kalau misalkan seperti ini dia kurang tenang jiwanya. Banyakin ngambil wudhu yang benar, sholat yang benar, khusyuk, dan juga pegang dadanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha zahrak. Alladhi yanqadha Wa zahrak. rafa'na laka Wa dhikrak. rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri Inna yusra. ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa iza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa Dan ila berharap rabbika kepada farghab. Allah Subhanahu wa taala agar apa? Allah lapangkan hatinya, jiwanya, dadanya untuk mendapatkan ketenangan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sebagai hamba ini setan selalu masuk mengganggu agar kita cemas, bimbang, ragu-ragu dan lain sebagainya. Baca itu dan berharap agar Allah lapangkan dadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita masuk lagi ke tema kita pagi hari ini. Masih di tema lato-lato. Iya yang luar biasa ya. Lambat tobat, laknat Allah auto mendekat. Nah sekarang kita minta guru kita nih Ustadz Maulana menjelaskan. Zaman Nabi atau zaman Rasulullah ini ada nggak sih sahabat yang punya dosa besar terus doanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mau nih Ustadz Maulana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kisah yang langsung diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah seorang yang bertaubat di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Rasulullah menceritakan kisah seorang yang menunda-nunda tobatnya sehingga datanglah ujian yang menimpa padanya. Tiba-tiba bencana mengenai kampungnya sehingga hartanya tenggelam
sehingga dia berkata, apakah ini karena dosaku sehingga hartaku habis? Maka dia berkata, enggak. Dia tunda tobatnya. Lantas dia ambil bawa istrinya, anak-anaknya, meninggalkan kampungnya dengan membawa naik perahu. Pada saat di atas perahu terjadi lagi, Allah tegur dia untuk segera bertobat. Dan apa yang terjadi? Perahunya pun tenggelam, istrinya tenggelam, anaknya tenggelam. Tersisa dia dengan sebatang kayu dan bersama anak satu-satunya yang bisa selamat. Maka dia selamat. Dia berkata lagi, apakah ini teguran dari Allah agar aku segera bertobat? Tidak. Aku tunda lagi tobatku. Dia bawa anaknya. Lantas dia berkata, wahai anak, tunggu sebentar. Bapak cari binatang buruan untuk kita makan. Maka dia ambillah panahnya, busurnya, untuk mencari binatang buruan. Dia berkata, tidak. Dia tunda tobatnya. Dan tiba-tiba ada bergerak di semak-semak. Dia panah. Dan terjadi bukan binatang buruan yang dikenanya, tapi anaknya sendiri. Dan matilah anaknya satu-satunya. Dia berkata, apakah Allah menyuruh aku bertobat? Tidak. Kutunda. Dan apa yang terjadi? Dalam pegangan, mohon maaf, busur dan anak panah yang dipegangnya, tiba-tiba datang prajurit menangkap dia. Inilah pembunuh yang kita cari. Buktinya ada. Ada panah di tangannya. Apa yang terjadi? Ditangkaplah dia dan dipotonglah 2 tangannya dan 2 kakinya. Lalu dia berkata, apakah ini pertanda aku disuruh tobat? Maka aku akan tunda tobatku. Tapi dia berkata, tunggu dulu. Aku ingin tobat. Tidak bisa lagi ditunda-tunda. Maka dia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan tanpa kaki dan tanpa tangan. Dia datang ke Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, apakah tobatku masih bisa diterima dalam keadaan seperti ini? Dan kata Nabi Ibrahim, tobatmu masih diterima. Tidak usah tunda, bertobatlah. Dan tobatnya pun diterima. Ingat, tobatnya diterima. Sekalipun dia tunda, hartanya habis. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersedekah. Dicabut oleh Allah. Keluarganya diambil oleh Allah. Karena dia tidak mendidik agama keluarganya. Kemudian Allah cabut keluarganya. Kemudian, mohon maaf, nikmat yang Allah ambil tangan kakinya. Karena dengan tangan kakinya dia berdosa. Kemudian Allah pun menerima tobatnya. Meskipun dikatakan telat sebelum ajal menjemputnya. Dan ketika itu pun dia pun meninggal dunia mengembuskan nafas terakhir. Artinya jangan pernah menunda tobat. Jangan sampai penyesalan yang muncul setelah Allah cabut baru engkau sadar akan tobat itu sendiri. Masya Allah. Kalau Ustaz udah pernah tobat belum? Sudah dong. Saya tobat terus. Tiap hari tobat. Bangun tidur baca istighfar 3 kali. Kemudian antara maghrib isya salat awabin. Oh gitu. Kemudian nanti ada juga nanti saya praktekin. Kita lanjut dulu ya yang lain dulu ya. Nanti saya praktekin. Nah sekarang ada tata caranya ternyata. Orang kebanyakan bingung nih mau tobat. Mas Fadli, kalau ngomong tobat doang apakah tobat udah cukup? Atau mungkin ada cara-caranya atau ada adabnya nih buat bertobat sama Allah? Praktek tobat ngomong aja, belibet banget. Kan praktek tobat harus dijelasin dulu yang panjang. Kalau pendek doang saya nggak kerja kelihatannya. Ustaz mau izin penjelasannya. Silakan Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Fadli serta guru-guru kami dengan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah yang mungkin masih dalam keadaan bimbang dengan mengatakan gimana ya caranya saya bertaubat, apakah taubat saya diterima, apa saja tata caranya untuk bertaubat. Maka subhanallah, yang pertama tanamkan dalam diri kita bahwa taubat itu bukanlah perkara yang sulit. Bukanlah perkara fisik sebenarnya, bukanlah perkara ibadah yang mesti kita lakukan secara konsisten. Namun ternyata taubat itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Maksudnya orang yang bertaubat itu bukanlah mereka yang banyak-banyak baca
istighfar, mereka yang melaksanakan mandi besar misalnya, tidak. Tapi taubat itu adalah berhenti melakukan dosa itu. Taubat yang sesungguhnya adalah berhenti melakukan dosa itu. Bukan mereka yang misalnya dia melakukannya di siang hari, di sore hari dia beristighfar, tapi keesokan harinya dia mengulangi lagi. Berarti dia belum bertaubat. Kenapa? Karena masih mengulangi kesalahan yang sama. Taubat itu adalah ketika dia berhenti melakukannya, maka dia sudah bertaubat namanya. Misal, saya ingin bertaubat, saya nggak mau lagi ninggalin sholat, maka pada saat itu dia melaksanakan sholat. Maka dia tidak pernah lagi untuk meninggalkan sholat. Berarti dia sudah bertaubat dari meninggalkan sholat. Amin. Misal dia dikatakan dia peminum khamar misalnya, lalu dia katakan, aduh saya pengen taubat deh. Bukan mereka yang memperbaiki istighfar. Itu adalah amal-amalannya yang nanti akan diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi orang yang bertaubat dari minum khamar adalah berhenti daripada meminum khamar tersebut. Bukan mereka setelah mabuk mungkin mengatakan, astagfirullah, kenapa saya mabuk lagi? Tapi besok dia mengulanginya lagi. Subhanallah, berarti dia belum bertaubat. Bukanlah orang yang bertaubat yang dikatakan dia minum khamar, mungkin di hari sebelumnya dia minum 1 botol, besok dia sudah bertobat, dia menganggap dirinya bertobat, dia udah beristighfar, besok tinggal segelas aja. Subhanallah, itu berarti belum bertobat. Kenapa? Tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu adalah sesuatu yang mana pada saat itu juga dia berhenti untuk melakukan dosa tersebut, maksiat tersebut, menjauhi Allah tersebut, maka itulah yang disebut dengan taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, maka ikutkan kebaikan daripada keburukan tersebut. Maka misalnya dia adalah seorang pendosa, lalu dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukti daripada kesungguhannya adalah mengikut sertakan atau menambal keburukannya dengan kebaikan. Dahulu dia adalah seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu juga dia menambal dengan cara banyak-banyak bermajelis ilmu, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dahulu dia suka zalim terhadap orang tuanya atau anak-anaknya atau pasangannya atau orang lain, maka dia tambal keburukan tersebut dengan cara apa? Oh, dia sudah taubat, sekarang dia sering berbuat baik kepada orang tuanya, sekarang dia sering berbuat baik kepada tetangganya. Maka itu adalah salah satu cara daripada bertaubat tadi, menambal keburukan dengan kebaikan. Dan yang ketiga adalah mengganti daripada sebuah kesalahan. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, ketika terlambat untuk mengikuti takbiratul ihramnya imam di masjid, maka Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan dalam riwayat langsung daripada sedekahkan seluruh kebun kurma yang ada pada saat itu. Kenapa? Karena dia terlambat datang ke masjid disebabkan karena mendengar kicauan burung yang ada pada kebunnya. Lalu dia katakan, saya sedekahkan seluruh daripada kebun ini karena gara-gara ini saya terlambat sholatnya. Artinya dia meninggalkan keburukan dengan cara memberikan kebaikan kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi intinya adalah kalau taubat itu tidak melakukan lagi apa yang dilarang sama Allah yang pernah dilakukan ya. Betul. Ya, jangan mengulangi lagi. Iya. Nah, tapi saya pernah dengar juga nih, Masya Allah luar biasa ya, buat jamaah Islam Indah, sholat taubat. Mungkin jamaah yang di rumah juga pernah mengalami atau mungkin menjalankan ya. Buat yang baru mau belajar, kita tanya sama guru kita nih, syarat-syarat sholat taubat tuh apa sih? Apa niatnya? Apa doanya? Mau izin sama guru kita, Habib Usman. Fadol Habib, mau izin Bib. Oh iya, Masya Allah. Ada yang lupa nanya dulu saya. Iya benar ya. Kalau gitu kita masuk dulu deh ke pertanyaan yang masuk nih ya dari sosial media Islam Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke. Ya Allah. Ya seneng banget ya. Kalau temennya lupa, seneng banget bukan diingetin. Kayak Habib dong diingetin. Dari Instagram, Mbak Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada pertanyaan. Oh ini sama nih pertanyaan sama saya nih. Oh sama kebetulan. Nah, Masya Allah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya udah ada niat taubat, tapi saya masih belum mengerti tata cara dari sholat taubat itu kayak gimana. Apakah kayak sholat biasa atau bagaimana? Mohon solusinya Ustaz. Wah ini bener nih, sama nih. sama yang Tata tanya. caranya, kalau bisa sama doanya apaan Bib? Nah. Penasaran ya? Iya, duduk di sini. Tata caranya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Tata Allahumma caranya shalli adalah alaihi. ngambil wudhu dulu, ngambil wudhu. Ambil Wudhunya wudhu. benar. Harus ada wudhu dong, nggak boleh Kalau ada perlu wudhu. mandi sunat dulu. Ya kan? Nah, terus yang kedua, gelar sejadahnya. Habis gelar sejadahnya, Ya. nah, diniatkan pas ketika angkat tangan, usolli sunatan. Niat sholat apa? Tobat. Taubat. Usolli sunatan taubat berapa rakaat? Dua. 2 rakaat. Usolli sunatan taubat rakaataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Nah, dalam hati niat, ya kan? Dalam hati niat bahwasanya saya sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, saya minta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya ampunan. Allahu Akbar, ya kan? Intinya seperti itu.
Ketika dia udah niat, dia baca seperti biasa sholat, pergerakannya sama, semua sama, maka di sujud terakhirnya, ya ceritanya kan sujud terakhir. Ya. Nah, tapi duduk dulu. Di dalam sujud terakhirnya, niatin, ya Allah, dosa saya banyak. Mungkin kalau dia ahli zina, saya penzina ya Allah. Dia ahli khamar, saya khamar ya Allah. Saya suka minum ya Allah. Kalau dia misalkan suka nyolong barang orang lain, ngambil yang bukan haknya, dia suka mengambil yang bukan miliknya, misalkan dia korupsi atau dia apa lagi, dia menyakiti temannya, memfitnah orang dan lain sebagainya, minta ampunan, taubatan nasuha juga. Tapi ada hablum minanas, dia mesti minta maaf sama orang tersebut, minta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya, ingat semua dosa-dosanya, ingat perkataannya, perbuatannya, mungkin dia durhaka sama orang tuanya, ingat juga semua apa yang dia telah lakukan. Dia berharap, ya Allah, ampunilah dosa saya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu minta ampunan kepadamu, hamba yang selalu bertobat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang dimana kami ini selalu melakukan perbuatan ini, ya Allah. Bagaimana cara menghindarinya? Hanya Engkau lah yang menolong kami, ya Allah. Engkau yang bisa menahan jiwa kami, ya Allah. Engkau yang memutarbalikkan hati kami, ya Allah. Hanya kepadamu lah, ya Allah, kami minta ampunan. Nah, inilah yang harus dilakukan hamba. Ketika hamba tersebut betul-betul minta ampunan kepada Allah, mengingat semua kesalahannya, dia meneteskan air mata. Air matanya menjadi saksi. Air matanya menjadi saksi. Dialah hamba Allah yang bertaubat. Dialah hamba Allah yang minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hamba Allah yang sungguh-sungguh minta ampunan kepada Allah. Di sujud terakhirnya, ingat semua kesalahannya, neteskan air matanya, dan berharap Allah ampunin dosa-dosanya dan tidak akan mengulanginya lagi. Sebagaimana tadi Ustaz Sam sampaikan, yang dikatakan taubat dan nasuha adalah berhenti daripada perbuatan maksiat tersebut, dan dia bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari dengan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Ittaqullaha haitsuma kunta watbi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dia melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan disertai dengan niat yang baik, bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Inilah hamba Allah yang minta taubatan dan minta ampunan kepada Allah. Dia bertakwa dimanapun dia berada. Duduk di sini pun berharap takwanya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Astagfirullah. Jadi nih orang. Astagfirullah. Bib, Astagfirullahaladzim. Ini kayak udah ada yang nggak benar nih. Ini kayak udah ada yang nggak benar nih. kita tinggalin dia yuk. Ini kayak udah ada yang nggak benar nih. Jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Udah ngapain? Saya kan tadi kan habis salah ngomong. Saya kan harus istighfar. Ya udah, jamaah tetap di Islami Tinda ya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Orang lagi istighfar juga.